Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuhaid di Beta. Di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengucapkan huruf jim, ha, dan kho. Ketiga huruf ini sangat mirip dari segi bentuknya, hanya dibedakan dengan titik. Tapi ingat, karena titik senila rusak susu sebelanga. Seperti kemarin di suatu perlombaan Al-Quran, ada orang yang mungkin saking groginya baca ta'awud bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tetapi a'udzubillahi minasyaitonirrahim. Ar-Rajim dan Ar-Rahim meskipun hanya dibedakan dengan titik, tetapi secara makna sama sekali berbeda. Padahal sebenarnya antara huruf jim dan huruf ha itu jarang banget tertukar karena cara pengucapannya pun sama sekali berbeda. Ja, ji, ju, dan ha, he, hu. Tetapi mungkin karena ta'awud dan basmalah itu seringkali dibaca secara beriringan, dan kata ar-rajim dan ar-rahim itu terletak sama-sama setelah nir, sehingga orang sering tertukar ini syaitonir rajim atau syaitonir rahim. Bahkan kadang-kadang juga bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrajim, itu juga ada yang tertukar seperti itu. Tentu saja kalau tidak sengaja ya nggak apa-apa, nggak berdosa. Bukan nggak apa-apa, hanya nggak berdosa, tapi tetap apa-apa. Oke, sekarang kita akan membahas dulu bagaimana caranya mengucapkan huruf jim. Ja, ji, ju. Pengucapan huruf jim ini adalah dengan cara menempelkan lidah yang bagian tengahnya dan sekelilingnya ke langit-langit mulut dengan tidak memedokkannya. Ja, ji, ju, bukan ja, ji, ju. Juga jangan bergetar sehingga menjadi za, zi, zu. Ja, ji, ju, baj, ju, jan, jani, jajna, minal, mujni, maji, jan, jani, jan. Sekarang kita lanjut ke huruf ha dan huruf kho. Huruf ha dan huruf kho ini sangat mirip sehingga seringkali tertukar. Mungkin kalau sama-sama fathah masih agak jarang karena cukup berbeda. Ha, kho, yang satunya a, yang satunya o. Tetapi kalau kasroh itu lebih sering tertukar. Hi, khi, apalagi dhamma. Hu, khu, apalagi sukun. Bah, bah. Ini sering banget tertukar karena agak mirip, cukup mirip, sangat mirip. Bedanya apa? Bedanya hanya antara ha dan kho. Kalau ha itu tipis, kalau kho itu tebal. Ha, hi, hu, bah, tipis. Kalau kho tebal. Kho, hi, hu, bah. Jadi di harokat apapun termasuk sukunnya itu seakan-akan mulut kita ketarik dengan apa ya? Dengan o, dengan isti'la'nya, dengan ketebalannya. Kho, khi, hu, bah. Jadi kayak monyong terus gitu di harokat apapun termasuk di sukunnya. Kho, khi, hu, bah. Kemudian bedanya lagi antara ha dengan kho adalah kalau ha itu halus, mulus. Ha, ha. Tetapi kalau kho itu ada kayak gerunjalannya, ada kayak ngoroknya, atau seperti orang yang mengeluarkan riak. Kho. Tetapi jangan juga terlalu berlebihan sampai riaknya beneran keluar gitu. Jangan sampai seperti itu terlalu berlebihan. Jadi gampangannya untuk membedakan antara ha dengan kho adalah kalau ha itu tipis dan bersih, kalau kho itu tebal dan agak kotor. Maksudnya kotor itu ada ngorok-ngoroknya seperti tadi. Yahsabu annama lahu akhladah. Yang pertama ha, yahsabu annama lahu. Yang kedua kho, akhladah, yah dengan akh. Ini sering banget tertukar. Ada yang bacanya yahsabu annama lahu ahladah. Dan ini true story, ada teman saya ngimami pakai surah Al-Humazah. Pas di ayat yahsabu annama lahu ahladah, beliau bacanya ahladah. Nah, ketika ada imam
bacaannya salah itu makmum kan langsung respon, langsung nyaut. Itu terus ada yang nyaut akhlada. Teman saya mungkin nggak paham ya, karena hafalannya itu dari dulunya mungkin sudah akhlada, sehingga dia tetap ngulang-ngulang ya jadinya akhlada. Sampai makmumnya itu tadi nyautnya bukan lagi pakai akhlada tetapi nya doang. Dan teman saya masih nggak paham juga. Jadi hafalan di waktu kecil itu kalau salah kok nggak dibenahi itu cukup berbahaya ya. Dan kita memang harus sering-sering membaca Al-Quran dengan melihat sehafal apapun. Kayak tadi Al-Humazah itu ya kurang hafal apa kita di surah ini, tetapi kadang-kadang kita salah itu nggak tahu karena kita sudah merasa hafal, dan hafalnya itu bukan hafal membaca dulunya, hafal karena mendengar, dan kita bahkan nggak tahu gitu tulisannya seperti apa, sehingga hafalan yang salah itu akan selalu terus terbawa. Oke, kembali lagi ke huruf ha dan kho. Jadi cara membedakannya ya seperti tadi, kalau ha itu tipis dan bersih, kalau kho itu tebal dan ada ngorok-ngoroknya sedikit. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahi han hani ha kho khi khu bah khu khon khoni khokhna minal muhni makhi khon khoni kho.